Tes suara saya kedengaran kan ya? Oke, apa? Takutnya putus-putus karena kemarin sempet kayak gitu di kelas lain tapi eh, terus alhamdulillah sekarang udah enggak. Mudah-mudahan ininya sinyalnya bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah Big Data Science hari ini. Seperti biasa, pertama kita lihat agendanya dulu. Jadi nanti kita akan lihat kuliah sebelumnya, review tentang pelajaran sebelumnya dan kuisnya. Terus masuk ke kuliah materi hari ini, algoritma dalam manajemen big data dan kompleksitasnya. Yang ketiga, review mingguan tugas kelompok. Yang keempat, ini cuman preview untuk kuliah berikutnya. Oke. Sekarang kita review kuliah sebelumnya. Apa itu data transformasi? Siapa ya? Bintang ada bintang? Bintang Aditya? Bintang Aditya. Ini deh, Arneta ada Arneta Azalea. Nggak ada. Adela Pasha. Halo. Adela. Ya, Kamu ingat gak kira-kira data transformasi itu apa? data Hmm, data yang ini Pak, hmm, tahapan ketiga persiapan dalam proses ini. betul. Jadi gini, biar gampang ingatnya, data transformasi, transform kan berarti berubah. Tahu kan? Ingat kan filmnya Transformer, berubah. Jadi kalau data ditransform, dia dirubah. Dirubah bisa apa nih? Bisa macam-macam. Bisa ditambah, bisa dikurangin, bisa diperlebar dimensinya, atau kalau yang kemarin kita pernah saya kasih lihat contohnya di pivot. Pivot itu kan berarti tadinya datanya cuma 2 dimensi, dibikin pivotable. Jadi tadinya nih misalnya contohnya ada data penjualan, ke sampingnya itu misalnya jenis jenis barangnya yang dijual, yang ke bawah itu adalah ininya, jumlahnya kan. Hari ini berapa, besok berapa, besok berapa, tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa, seterusnya ke bawah. Sorry. Yang ke sampingnya itu adalah jenis barangnya dan ada jumlahnya. Nah, kita kalau itu kan berarti cuma kelihatan ke samping sama ke bawah. Kita bisa bikin nanti dimensinya lebih dari cuma 2 yang di pivot table itu kan. Jadi yang ke samping nanti dari jenis barang bisa dia ada subkategori lagi dalam misalnya region, tempat atau apalah gitu ya. Nah, itu termasuk transformasi juga. Tapi kalau yang gampang ingatnya, transform berarti berubah bentuk, berubah, ada yang nambah, bisa kurang. Gitu kan. Kalau superhero berubah, nambah kan, dia jadi lebih kuat. Gampang, ingatnya gitu aja. Oke. Ini mah gampang. Kalau yang kedua, visualisasi data dalam bentuk dashboard, ya itu juga kita udah lihat. Tapi satu yang saya mau kasih pesankan, karena ini emang rata-rata kita pasti banyak yang kepleset, karena termasuk saya dulu juga. Namanya dashboard itu jangan terlalu rumit. Ingat aja dashboard motor kalian, dashboard mobil kalian. Itu didesain supaya kalian sambil nyetir seberapapun cepatnya, kalian cuma ngelirik seperberapa detik ke dashboard udah langsung bisa tahu informasi yang ada di dashboard. Itu adalah prinsipnya dashboard. Jadi dashboard bukan buat harus dilihat 1 detik baru bisa ngerti. Enggak. Dashboard itu harus dilihat seperberapa detik orang udah ngerti.
Nanti saya kasih lihat caranya di akhir dari kuliah ini. Yang ketiga, korelasi data. Oh, ini gampang karena nanti pas kita ngebahas kuis itu rata-rata benar semua ini. Korelasi data kan kita tahu kan di scatter plot itu kan. Kalau yang ke kanan atas itu berarti positif, kalau yang ke kiri atas itu berarti negatif. Kalau yang acak-acakan itu berarti dalam dalam degree tertentu dia nggak berhubungan. Tapi seberapa pun nggak berhubungannya, dia tetap ada hubungannya karena secara statistik kita bisa ngelihatnya pakai ANOVA, Analysis of Variance. Yang keempat ini graph database. Ini memang agak baru dan kalau nggak salah saya waktu itu udah kasih lihat bentuknya kayak apa graph database. Jadi bedanya kalau database biasa tuh kan, database ada banyak nih, ada 10, ada 20, ada berapa. Tiap data itu ada tabelnya. Jadi tiap table itu beda-beda isinya. Misalnya ini ada tabel apa? Tabel customer, nasabah misalnya. Ini ada tabel produk. Ini ada tabel apa, tabel apa, tabel apa. Tabel-tabel itu kan pasti berhubungan tuh antara satu dengan yang lain. Tapi hubungannya itu nggak dijadikan sebagai data. Jadi hubungannya itu cuma dideklarasikan. Kalau si graph database, hubungan antar tabel itu juga jadi data. Dan itu yang sangat mempercepat proses. Makanya kenapa kalau di proses big data pasti dia pakainya graph database. Kenapa si Facebook itu Google search engine-nya itu juga pakai graph database. Kalau enggak, kalian nggak mungkin bisa nyari secepat itu. Ingat kan data center Google segede apa? Kalian nyari satu kata, dua kata, satu kalimat, dia bisa menampilkan seperberapa milisecond. Kalau zaman dulu itu dikasih lihat di bawahnya. Sekarang saya nggak tahu masih apa enggak tuh. Jadi kalau kita nyari apa, dia bilang dia kayak mau nyombong gitu. Data apa? Result sudah ditemukan dalam 0,00 berapa second. Oke, kita lihat sekarang quiz minggu lalu. Oke, di sini, nah itu tadi kan data transformation itu apa? Di sini ada 3, ada mengubah format, struktur, sama nilai. Oke, ini rata-rata udah bener semua kecuali yang nilai. Jadi kalau di sini, mungkin kalian ada yang udah aware gitu ya. Di pertanyaan ini walaupun dia nature-nya adalah pilihan ganda, tapi jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu. Oke, jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa hubungan data? Ini yang saya bilang tadi, ini benar semua nih. Tidak berkorelasi. Terus apa perbedaan graph database dengan database biasa? Nah, ini kan kalau di graph database hubungan antar data juga merupakan data. Kemudian langkah dalam melakukan analisa data itu apa? Acquire, prepare, analyze, report, dan act. Dalam tugas kelompok lain apakah yang harus dilakukan? Nah, cuman 3 kan? Cuman prepare, analyze, sama report. Karena acquire enggak. Saya sudah kasih datanya. Berarti kalian enggak ada proses acquire. Act juga enggak, karena data penjualan, data COVID, data apa, sesudah itu kalian nggak apa-apain. Kalau di kehidupan nyata, habis itu biasanya kalian yang buat. Ntar kalian pasti lapor ke atasan, ke bos atau ke apa. Kalau misalnya kalian punya bisnis sendiri, kalian udah dapat data, habis itu pasti kalian melakukan sesuatu. Misalnya apa? Oh, apa ini penjualan turun, harus ngapain? Misalnya nambah staff, nambah tenaga penjual, nambah tenaga marketing, anything. Pokoknya ada langkah selanjutnya. Itu kalau di kehidupan nyata. Oke. Kenapa ukuran data tidak terstruktur bisa jauh lebih besar? Ya iya, karena apa? Karena yang masukin dari Internet of Things. Karena percepatan datanya itu jauh lebih besar pertambahannya. Kenapa lebih besar? Karena yang input bukan cuman orang, tapi Internet of Things. Oke. Sekarang materi hari ini, algoritma dalam manajemen big data dan kompleksitasnya. Pertama-tama, apa sih algoritma itu? Algoritma itu apa sih? Jadi penjelasannya sebenarnya simple. Itu cuma serangkaian langkah secara prosedural untuk melakukan sesuatu yang berulang. Ya, mungkin apa?
Doesn't make any sense karena kita baru dengar kan. Makanya kenapa kalau bagi saya definisi itu kalau dikasih tahu orang belum nangkep karena nggak ngeh gitu apa sih? Oke, apa ini maksudnya? Kita lihat contoh yang berikutnya yang paling gampang. Contoh algoritma apa? Jalan. Wah, kok bisa Pak jalan tuh kan gampang banget. Kalau kalian pengen tahu seberapa susahnya jalan, lihat anak kecil yang baru belajar jalan. Liatin. Jadi ntar kalian lihat, susah banget kayaknya jalan itu. Oke, itu yang pertama. Itu karena, oh anak kecil kan masih bayi Pak, belum tahu apa-apa. Oke, yang kedua. Lihat robot yang dibuat oleh orang yang paling pinter sekalipun. Let's say di mana sih? Di Berkeley, di MIT, dimanapun itu. Liatin robotnya, jalannya culun banget. Tetap masih culun. Misalnya, oh ada Pak, saya pernah lihat yang jalannya udah mulai bagus. Betul, itu baru mulai bagus. Tapi belum bisa kayak Peragawati yang di catwalk gitu kan, yang kayak ular gitu kan jalannya, belum. Jadi jalan itu jalan aja. Kalau kalian tadi misalnya ada yang lihat, oh ada Pak robot yang udah bagus. Liatin di pinggul sama kaki robot itu seberapa rumitnya. Rumit banget. Jadi kalau saya nggak salah, saya pernah lihat videonya di YouTube. Untuk jalan satu langkah aja itu hidroliknya tuh banyak banget. Satu kaki aja kalau nggak salah ada berapa belas gitu hidroliknya. Bayangin. Kayaknya mungkin lebih. Anyway, pokoknya intinya ini jalan hal yang paling simple. Yang kita take it for granted. Ah, tinggal jalan. Bahkan kadang-kadang kita lari, kita lompat, kita apa gitu kan. Jalan itu susah banget. Yang paling gampang lihat bayi yang baru belajar jalan. Atau orang yang udah bed rest sekian bulan. 3 bulan, 6 bulan. Liatin waktu dia terapi belajar jalan lagi. Liatin deh. Itu kalau kita pengen tahu, oh jalan tuh ternyata rumit gitu. Jadi kaki kita, badan kita itu sudah memproses dengan amat sangat canggihnya. Jadinya bagi kita kayak enteng banget. Tapi jalan itu rumit. Nanti kita akan lihat di kuliah ini juga, kita akan lihat 2 contoh algoritma yang kelihatannya rumit banget. Padahal ini algoritmanya bukan cuman sangat simple, ini algoritma basic dasar yang sama sekali udah nggak dipakai di komputer sekarang. Oke, tapi itu sangat berguna untuk kita memahami, oke ini apa, karena ini ada basicnya banget. Oke, yang berikutnya apa sih? Ini yang paling gampang, karena serangkaian langkah, contoh apa, step apa namanya ya, prosedur ya. Orang masak kan juga step-stepnya ada, langkahnya jelas, ingredientnya ada. Misalnya apa sih mau bikin kue, tepung, gula misalnya apa, nggak boleh ada yang ditukar langkahnya kan, nggak boleh ada yang dicampur dulu baru diadon atau apa. Pokoknya semua sesuai dengan prosedur. Ingredientnya ada, langkahnya harus sesuai prosedur. Kalau nggak, kacau. Basically itu intinya. Oke, siapa sih yang pertama kali iseng banget nemuin algoritma? Ini namanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Jadi dia yang dibilang bapak matematika sedunia, Al-Khawarizmi. Dia bikin algoritma dulu. Makanya kan kita bingung, ini dulu pasti kan entah abad keberapa itu. Kok bisa orang udah mulai mikir algoritma? Jadi dulu emang dia udah mikir. Salah satu contoh yang paling gampang, algoritma itu apa sih? Kalau yang kita lihat ini ya, yang benar-benar dari jadul banget ya. Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Algoritma. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi satu lagi. Siapa sih yang pertama kali menjabarkan algoritma itu menjadi pemrograman? Namanya Ada Lovelace. Nah, ini ngetop banget. Karena selain dia perempuan, dia mathematician. Oke? Dia mathematician. Bukan cuma itu. Dia juga admiral. Dia militer. Kalau saya nggak salah ya, dia militer. Karena zaman dulu yang sangat kental berhubungan sama matematik itu biasanya militer. Karena dulu mortir atau apa itu buat
supaya jadi tepat gitu nembaknya itu ada hitungannya. Oke, ini buktinya. Ini yang dia buat waktu itu untuk eh, step-step atau langkah untuk memasukkan komputasi itu ke dalam mesin ya. Dia bilangnya ini ya, the engine of the numbers of Bernoulli. Jadi zaman dulu ya, mungkin ini kan dia lahir aja kayaknya ini abad 18 nih si Ada Lovelace. Jadi mungkin tahun 1930-an tahun berapa itu komputer itu dia bilangnya mungkin engine apa nih, engine of numbers ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Zaman dulu kan orang belum tahu nama komputer. Nah, sekarang saya mau bawa kalian. Jadi yang namanya algoritma, wah algoritma rumit Pak. Betul, tapi kalian nggak akan bisa hidup tanpa algoritma. Yang contoh yang paling gampang tadi jalan. Misalnya algoritma kalian rusak, walaupun otot kalian semua bagus, jadinya nggak bisa jalan. Contohnya apa? Orang stroke, ya kan? Sekarang kita lihat di kehidupan nyata. Yang paling gampang di kehidupan sehari-hari yang normal tadi ya. Kalau stroke itu kan amit-amit ya, nggak normal ya. Maksudnya eh, mudah-mudahan kita nggak ngalamin. Tapi kalau ini yang kita alami setiap hari, setiap detik, setiap jam gitu. Apa sih? Peta, Google Maps. Ya mungkin karena kemarin kita lagi pandemi kita kurang pergi-pergi ya. Tapi at least paling nggak kalau misalnya kalian kayak saya, paling nggak pergi ke rumah orang tua, ke rumah anak, om, tante, whatever gitu kan. Jadi pas lagi pergi mungkin kalian udah nggak pakai Google Map karena udah lah hafal jalanannya. Jadi algoritmanya udah masuk nih ke dalam otak. Tapi kalau misalnya nih jalanan yang kalian biasa jalanin, wah ternyata ditutup, ada apa gitu kan, ada karnaval, ada bazar, ada apa. Kalian nggak tahu jalan lain, pasti kalian akan buka Google Map. Begitu lihat Google Map, tujuan udah tahu gitu kan, ke rumah orang tua misalnya. Oh ke sini, lewatnya mana lagi nih? Dia akan ngitung kan rutenya. Dan di situ kan ada settingannya. Rute untuk apa nih? Mobil, motor, apa jalan kaki? Rutenya mau yang apa? Mau yang secepat mungkin, boleh lewat tol apa enggak? Ada settingannya kan. Begitu kalian udah masukin parameternya, dia akan mengkalkulasi. Itu pakai algoritma. Contohnya lagi, yang tadi nih, kalian udah pakai nih. Oh, di jalan yang kalian kenal di depan ditutup bazar. Kalian harus belok kiri. Jadi kalian belok kiri tapi karena kalian nggak tahu jalan, buka Google Map. Begitu belok kiri, kalian cari di Google Map lagi. Ini harusnya belok kemana? Kiri apa kanan? Di depan ada perempatan. Beloknya apa? Kiri apa kanan? Si Google Map bilangnya kanan. Begitu kalian lihat ke kanan, itu masih ketutup sama bazar tadi. Akhirnya kalian harus lurus. Google Map tadi nyuruh kanan. Begitu dia ngeliat lurus, dia akan mengkalkulasi ulang. Benar nggak? Recalculate, ya kan? Itu algoritma juga. Itu baru satu nih contohnya. Yang berikutnya apa? Bursa. Wah, Pak Bursa kan cuman kayak akunting kan cuman masukin. Enggak. Kalau kalian pernah dengar ada em, apa ya, perusahaan yang di bursa yang tiba-tiba di freeze, di stop karena misalnya perdagangannya udah nggak masuk akal, naik terus atau turun terus, itu otomatis di stop. Yang nyetop siapa? Komputer. Pakai apa? Algoritma. Itu di belakang layar ya, bukan pelaku ya. Maksudnya orang di belakang layar karena waktu itu saya memang pernah ikut project untuk pengadaan komputer dan instalasi di Bursa Efek. Jadi saya tahu itu langsung first hand gitu ya. Tapi kalau kita nih sebagai misalnya yang cuman investor, cuman ini, kalian pengen tahu nggak? Ada lagi. Kalau nanti misalnya kalian iseng gitu mau main saham atau main apa ya, falas atau main apa di internet untuk untuk saham, sorry, untuk investing itu ada yang namanya algo trading. Ya, itu singkatan dari algorithm trading. Maksudnya gimana? Kalau kalian pernah dengar apa namanya? eh Kayak iklannya gitu kan. Wah, perempuan ini bisa menghasilkan 500 juta rupiah sebulan cuman dari rumah. Mungkin kalian sering lihat itu di internet kan. Itu yang ditawarin apa? Itu algo trading. Jadi dia pengen bilang kita punya nih softwarenya buat. Jadi kalian tinggal duduk aja, invest berapa puluh juta, berapa ratus juta, ntar biar komputer yang jalanin. Wah, Pak, tapi itu banyak yang gagal. Betul. Kenapa gagal? Algoritma itu sama kayak mobil, kayak motor, kayak HP. Kalian misalnya nih baru beli motor,
Karena kalian nggak pernah lihat motor orang lain, kalian beli motor, bagi kalian motor kalian paling canggih. Wow, 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 jalan gitu kan. Jalan sampai ke kerumunan orang. Begitu jalan tiba-tiba lewat Ducati, lewat Cagiva, lewat Harley. Rontok dong kalian langsung lihatnya. Karena algoritma itu kan ada tingkatannya. Ada yang efisien, ada yang enggak, ada yang cepat, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang enggak gitu loh. Jadi bukan berarti semua algoritma jelek, tapi kalau misalnya, wah Pak saya pernah ikut tuh yang algo trading atau apa gitu, wah rugi Pak ternyata. Betul, karena kalian ngadepin siapa? Kalian invest misalnya, kalian invest 5 juta. Yang kalian hadepin siapa? Warren Buffett. Yang dia sekali invest berapa? 30 miliar dolar. Atau mungkin berapa ratus miliar dolar. Yang dia juga pakai pasti algoritma itu ya kan? Tinggal masalah seberapa canggih nih kalian atau dia. Jadi sama-sama pakai gitu. Oke. Yang berikutnya apa? Trending topics di Twitter. Itu juga dihitungnya pakai algoritma. Makanya kenapa kalau kita di internet itu mengenal yang namanya organik dan anorganik. Maksudnya apa? Kita misalnya nih ya, kita di Indonesia, kita orang Indonesia, kita udah hidup di Indonesia puluhan tahun, kita kenal deh karakter orang Indonesia kayak apa. Tiba-tiba di internet, di Twitter, ada trending topic. Trending topiknya itu nggak make sense, nggak masuk akal. Kita orang Indonesia, kita tahu trending topik di Indonesia misalnya adalah apa, misalnya apa ya, yang sama sekali bertentangan dengan karakternya kita orang Indonesia. Misalnya apa sih, jual murah misalnya ya. Walaupun ini ada sih, tapi dia punya motif lain di belakang. Kayak Gojek kan awal-awal kan kasih gratis malah. Itu kan tapi bakar duit istilahnya kalau di fintech namanya. Cuman anggaplah nih, wah trending topiknya semua orang jual murah. Gojek itu nggak masuk akal. Tapi itu bisa diinjek. Jadi itu kalau kita tahu algoritmanya, kita bisa masuk. Contoh yang paling gampang yang kalian bisa lihat bagaimana opini publik dimainkan sehingga terutama di politik. Ini ada politikus A sama B. Wow, trending di internet dibilangin, oh si A begini, oh yang B-nya marah. Apa? Supporter B marah, yang B begini, supporter A marah. Sebenarnya A sama B nggak marah-marahan, baikan aja berdua. Kitanya dibikin berantem di bawah. Sama itu ada algoritmanya. Buktinya apa? Yang paling gampang, dengan algoritma yang tepat, Rusia bisa ngacak-ngacak pemilihan presiden di Amerika. Itu udah bukan tuduhan, itu memang udah jelas. Faktanya ada, buktinya ada. Walaupun misalnya kita nggak dikasih tahu buktinya sama Amerika, karena Amerika pasti malu kalau dikasih tahu, ini loh buktinya, oh berarti dibilangin dong, wah berarti Amerika kecolongan dong gitu ya kan. Dia pasti nggak mau tahu buktinya, nggak mau dikasih tahu buktinya gitu. Jadi dengan algoritma yang tepat, even trending topic bisa kita manipulasi sehingga menjadi tidak organik. Contoh yang paling gampang, yang kalian sendiri bisa lakuin. Kalian bisa lihat secara first hand dengan mata sendiri ke Bukalapak, ke Tokopedia, ke Shopee. Cari penjual yang udah diamond, yang penjualannya banyak banget. Liatin barangnya, liatin yang ratingnya 1. Di review tuh kan ada rating 1 sampai 5 dong, ya kan? Ya saya nggak tahu kalau di Bukalapak, di Shopee atau apa berapa ya. Tapi kayaknya rata-rata rating 1 paling jelek deh gitu. Liatin yang rating 1. Misalnya ada banyak nih, mungkin ada banyak, mungkin 10. Liatin satu-satu. Ada yang nggak ngomong apa-apa, cuman kasih bintang 1. Nggak make sense, nggak organik. Ada yang bilangnya lama banget, saya nggak terima barangnya. Padahal secara sistem kalau dia nggak terima, dia nggak bisa ngasih review. Itu udah benar-benar nggak make sense, secara sistem nggak dimungkinkan, ya nggak? Kenapa? Kalau kalian pernah dengar, oh
Saya bisa beli follower di Instagram, di YouTube. Saya bisa beli ini. Sama. Di e-commerce kalian bisa beli. Bisa beli review. Mau yang positif, apa yang negatif. Jadi kalau nanti kalian udah sering, kalian bisa tahu. Ini nggak organik ini. Saya nggak punya buktinya, tapi saya tahu pasti ini nggak organik. Ya itu tadi, contoh yang paling gampang. Orang nggak terima barang. Yang paling gampang orang nggak terima barang ngapain? Komplain. Dia komplain, ada tombolnya jelas, tertulis, terlihat tombolnya jelas. Dan dia, oke lah Pak, dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak akan nge-review. Nge-review itu langkahnya lebih panjang daripada cuma ngeklik tombol komplain ataupun nggak ngeklik apa-apa gitu. Tapi oke, masih ada kemungkinan kalau dia beneran nggak ngerti. Kalau yang dia ngasih bela-belain ngasih bintang 1, nggak ngomong apa-apa. Kalau misalnya emang jelek, namanya orang ya, mau orang Indonesia mau orang Barat, pasti paling nggak ngomong. Ngirimnya lama, barangnya jelek, rusak, whatever. Pasti ngomong. Ini nggak ngomong. Lebih aneh lagi. Jadi algoritma, karena si toko pesaing ini tahu masalah, dia mempermainkan algoritma. Jadi ini toko yang laku banget itu udah laris, jadi ya bintang 5-nya udah banyak, dia pengen merusak, dia pengen menyakiti toko itu dengan cara ngasih bintang 1 di reviewnya. Jadi si Tokopedia, si Bukalapak kan nggak ngeliat konten, ya nggak ngeliat ini bener apa nggak, dia cuma langsung dihitung aja kan. Oh ini bintang 5 ada berapa, bintang 1 ada berapa, dihitung jadinya berapa persen, 98%, 99% gitu kan. Itu dia contohnya. Bahkan penerapan di kehidupan nyatanya algoritma itu kayak apa. Oke, berikutnya. Ini juga gampang. Ini yang namanya, nanti kita akan belajar di kuliah berikutnya, categorical. Maksudnya gimana? Jadi ini kalau regresi, kalau kalian tahu apa di statistik kan, kita mau memperkirakan penjualan. Angkanya could be anything, bisa berapa aja kan. Penjualan sekarang 100 misalnya. Penjualan sekarang 100, penjualan berikutnya bisa berapa? 98, 101, 103, 110, 150 kan. Could be anything. Any numbers. Tapi kalau weather forecast, ramalan cuaca, kemungkinannya kan nggak sebanyak angka. Kemungkinannya cuma apa sih? Hujan, berawan, mendung. Ya misalnya cuma 3 itu kan. Hujan, berawan, mendung gitu loh. Baru nanti ada angkanya di suhu. Tapi kalau yang gambar awan ini, yang di atasnya itu, tonight, itu kan cuman awan, windy, clear, atau rain. Udah, itu aja. Jadi ada tipe prediksi yang dia ada kategorinya, karena dia nggak bebas, cuman ada misalnya outputnya, kemungkinan outputnya cuman ada 3 atau 4. Itu contohnya adalah si forecast weather ini. Yang berikutnya, yang ini kita udah kenal banget ya. Netflix, dia pakai algoritma buat apa? Yang paling gampang. Sama kayak kalau kalian ke internet, ke IMDb, Internet Movie Database. Kalian lagi lihat film A, scroll ke bawah. You might also like apa? Itu pakai algoritma. Bukan cuma dari tag ya. Kalau zaman dulu iya. Jadi si IMDb atau Netflix ini ngeliat orang ini lagi ngeliat film apa. Padahal ngeliat itu belum tentu beneran ngeliat kan. Bisa aja dia nggak sengaja, dia cuma naruh handphone. Dia bukan ngeliat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dia itu cuma ngeliat tagnya. Film judulnya apa, nggak peduli. Tagnya apa sih? Dan tag itu bisa salah kan. Tag itu bisa salah. Makanya kenapa sekarang yang dilihat tuh bener-bener langsung di dalamnya. Dikonvert ke dalam bentuk teks. Jadi teknologi sekarang itu udah canggih banget. Udah bisa ngedetect dalam video itu ada apa aja. Itu udah bisa didetect. Ada musik misalnya atau ada apa. Kalian kalau misalnya nggak percaya, iseng, gampang. Rekam video. Di tengah-tengah itu kalian masukin lagu. Lagu yang ada copyrightnya dong, maksudnya lagu yang ngetop gitu ya. Lagu bukan lagu yang free, tapi lagunya siapa? Adele misalnya. Masukin lagu di situ. Di tengah, upload ke YouTube. Nanti YouTube akan kasih warning, ini ada lagu copyright.
kelihatan. Bukan cuman kelihatan, dia langsung ngasih, ini loh di bagian sini. Di detik segini, seperberapa secondnya, sampai detik segini, seperberapa secondnya, dan itu akurat. Gitu. Oke? Algoritma. Nah, ini sebentar, kita harus agak cepat sedikit. Karena apa? Karena saya bilang tadi, saya akan ngasih contoh yang langkahnya memang panjang supaya kita gampang ngertinya. Karena kan di sini kita berapa? Ruang lingkupnya itu manajemen gitu. Kalau saya ngajarin sampai ke persamaan, permutasi, kombinasi segala macam itu out of context. Oke? Algoritma yang berikutnya apa sih? Fingerprint reader. Ingat yang waktu itu di pertemuan sebelumnya, fingerprint reader itu apa? High dimensional data. Jadi kita cuma masukin berapa kombinasi, dia bisa mikirin berapapun jenisnya kombinasi. Maksudnya gimana? Ini kan fingerprint masukin asumsi lurus gitu kan, tegak lurus. Tapi kan kita kadang-kadang masukin 0,5 derajat miring ke kiri atau ke kanan. Ya nggak? Kita masukin sampelnya cuma berapa? Cuma 5 kali misalnya disuruh sama HP-nya. Tapi besok-besok kita masukinnya miring banget apa gimana, itu HP-nya tetap bisa kenal. Karena dia pakai artificial intelligence. Ada algoritmanya di situ. Selain dari algoritma yang biasa, ini loh di sini apa titik-titiknya ini. Ini kan juga ada algoritmanya. Yang kayak kalau di film-film gitu kan, begitu ngeliat fingerprint, langsung ada titiknya itu yang ditangkap untuk di compare dengan database yang ada. Oke, berikutnya. Apaan Pak? Emang di sini ada algoritma apa? Banyak. Pertama, yang paling gampang, kemudi kapal. Nyetirnya kemana? Kalau misalnya, jadi anggaplah yang gampang, simpelnya, anggap kayak Google Maps. Bedanya Google Maps kan, misalnya ada verboden, dia menghindar. Kalau ini ada badai, dia menghindar. Ada karang, ada apa, datanya semua kan lengkap. Data untuk Nautilus ini kan, kok Nautilus namanya. Pokoknya di Atlantik atau Ocean ini, itu kan lengkap. Jadi bukan cuma weather, tapi juga misalnya ada perairan yang dangkal atau apa. Semuanya lengkap. Itu baru masalah navigasi. Belum masalah ini nih. Ngelot apa namanya? Memuat kontainer. Kalau kalian lihat pelabuhan kontainer di Hong Kong atau di Koja udah mulai. Bayangin kontainer ini gedenya minta ampun. Dan itu tumpukannya nggak 1, nggak 100. Banyak banget. Dan dia harus menghitung ini. Kalau kalian pernah mainin Tower of Babel gitu ya. Jadi mana yang paling cepat? Kenapa? Ini kan diangkut oleh crane. Crane itu kan lambat bagi kita, lambat kan? Tweet, kan lama kan? Nah, itu harus diperhitungkan dengan waktu yang seefisien mungkin. Karena kapal itu nggak boleh nunggu lama-lama. Karena kalau kapal nunggu lama-lama, itu cost-nya tinggi sekali. Gitu. Jadi itu juga ada algoritmanya. Supaya bisa masuk secara cepat dan efisien. Oke. Sekarang kita lihat nih, kita baru mulai ya. Kita baru mulai akan masuk ke bagian yang agak rumit. Tipe algoritma apa aja? Ini sebenarnya penjelasannya harusnya pakai angka. Panjang, tapi saya akan jelasin secara singkat. Recursive algorithm itu apa? Jadi dia itu algoritma yang berulang. Kalau bahasa di programmingnya itu adalah looping. Recursive itu dia udah proses satu kali, anggaplah yang gampang nih, lapangan. Kalian udah muterin satu kali, puterin lagi sekali lagi, puterin lagi 2 kali, 3 kali. Itu recursive algorithm. Oke. Yang kedua, divide and conquer algorithm. Jadi untuk melihat problem yang besar, itu sama dia dipecah dulu, pecah 2. Ntar pecah 2 lagi, pecah 2 lagi, sampai kecil banget, sampai problem itu jadi mudah banget. 2 yang pertama ini kita akan lihat nanti contohnya secara detail. Yang ketiga apa? Dynamic programming algorithm. Jadi kalau ini itu namanya nested ya, bahasa programmingnya yang paling gampang. Walaupun ini sebenarnya agak kurang tepat, tapi intinya dynamic itu dia dalam satu proses dia punya output. Outputnya itu akan jadi input dari proses lain.
Itu yang paling gampang. Oke. Yang keempat, greedy algorithm. Nah, ini namanya agak agak dark ya. Greedy kan kesannya kayak serakah. Padahal ini yang paling sering kita pakai. Di mana? Di Google Maps. Jadi greedy algorithm itu untuk menghitung, mengkalkulasi rute paling dekat atau rute paling cepat. Ya kan? Karena apa? Paling dekat belum tentu cepat kalau misalnya trafficnya macet. Yang jauh belum tentu lama kalau misalnya dia lewat tol. Jadi makanya di Google kan ada settingan ya kan, ada parameternya. Kita mau lewat tol apa enggak? Kalau mau oke, dia akan cari yang secepat mungkin. Nggak peduli jarak. Karena bisa jadi lewat tol. Kurang lebih kayak gitu. Itu greedy algorithm. Brute force yang keberapa nih? Kelima. Brute force kalau dari namanya brutal. Brute force itu berarti apa? Dia nggak pakai otak ya bahasanya ya. Kurang lebih nggak pakai otak. Semua kombinasi dicobain. Ini yang kalian paling sering lihat di Hollywood, di film. Wah, kalau misalnya ada hacker nih kelihatan canggih banget, dia mau ngebobol sistem. Jadi misalnya ada password, ada 5 digit. Itu kan lihat dicoba semua kan, 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G semua dicoba gitu kan. Tapi kita kan tahu kan, kalau kita nyobain password 3 kali udah mati. Wah, 3 kali salah. Wah, udah langsung disable ya kan. Supaya nggak disable, brute force ini selalu pasti berpasangan dengan si backtracking. Maksudnya gimana? Kalau backtracking, itu dia bisa mengundo proses. Jadi kalau di brute force kan, anggaplah yang gampang 3 ya, password 3 huruf ya, 3 digit ya. Password 3 digit, misalnya password yang benar adalah 1 2 3. Pas yang pertama, dia nyoba 1. Karena kan nyobanya langsung berurutan ya, nyoba dari angka 1 sampai 9 terus sampai A sampai Z. Dia nyoba angka 1, langsung benar, kebetulan. Digit kedua, dia nyoba 1, salah kan? Dia nyoba 1 salah, itu di undo. Soalnya kalau enggak, nanti kan 3 kali salah, disable kan? Jadi begitu nyoba angka 1, salah, dia backtracking ke belakang. Di undo, tanda kutip di undo. Coba lagi 2, benar, oke. Digit ketiga, coba 1, salah, di undo. Coba 2, salah, di undo. Coba 3, benar, masuk. Oke, itu singkatnya aja penjelasannya supaya logiknya masuk. Tapi untuk yang 2 ini, karena ini very basic, kita akan bahas agak detail ya, agak detail. Sebenarnya prosesnya kalau udah jalan ini simple banget, tapi kita akan jabarkan sangat panjang lebar. Oke, yang pertama selection sort. Jadi algoritma paling standar di komputer itu adalah sorting. Sorting itu apa sih? Mengurutkan. Dan mengurutkan itu ternyata di komputer itu ada belasan teknik. Banyak banget. Mungkin puluhan teknik, bukan belasan. Banyak banget. Kita coba ini yang paling simple, yang amat sangat simple. Recursive algorithm ini yang biasa bahkan secara nggak sadar kita lakuin. Gimana caranya? Sekarang kita lihat gini. Kita mau ngurutin, ini adalah tarif penerbangan ke Indianapolis. Ada banyak nih. Kalau kita ngeliat sekilas saja bisa, tapi kita akan melakukan ini secara prosedural. Kita udah kumpulin dalam satu baris. Ini belum teratur ya, belum sorted. Kita kumpulin dulu. Ini semua di komputer dilihat sebagai array. Sebagai apa namanya? Jajaran, array. Tapi itu nggak penting, nggak apa-apa. Kita cuma mau lihat prosesnya kayak apa sih. Oke, pertama, si komputer ini gampangnya, dia akan ngelihat setiap baris. Pertama dia ngelihat baris ini. Karena baru 1 yang dia lihat, dia akan anggap ini paling kecil. Oke? Gampang kan? Make sense. Dia baru lihat 1, ya udah itu paling kecil. Terus dia lihat yang kedua. Ke bawah nih, 239. Oh, ini lebih kecil. Dia bandingin sama 307 kan? 307 239. Oh, 239. Sekarang 239 paling kecil. Dia terus ke bawah lagi. Oh, 214 paling kecil. Dia ke bawah lagi, 250. Oh enggak, ini enggak lebih kecil. 214 tetap paling kecil. Ke bawah lagi, 384 enggak lebih kecil. 299 enggak lebih kecil. 223 dengan 214 tetap enggak lebih kecil. 312 enggak lebih kecil. Akhirnya udah sampai ke bawah, 214 dinaikin ke paling atas. Jadi nantinya 214 ada di atas.
Sekarang prosesnya diulang, rekursif. Diulang untuk yang ini, yang kedua, yang 239. Diulang lagi. 239 sekarang jadi paling kecil. Terusin ke bawah. 307 enggak. 250 enggak lebih kecil. Ini enggak. Sampai ketemu 223. Oh, 223 lebih kecil. 312 enggak kan? 223 lebih kecil. Pindahin ke atas sama kayak tadi. Udah nih dua kan? Sekarang yang ketiga, sama prosesnya, rekursif, berulang lagi. 307 sekarang paling kecil, tapi lihat ke bawah. Oh, 250 lebih kecil. 384 enggak. 299 enggak. 239. Oh, ini lebih kecil. Ini paling kecil. Pindahin jadi ke nomor 3. Berikutnya 250. 250 lihat ke bawah. Oh, 384 enggak lebih kecil. 239 enggak. Sampai akhirnya 250 jadi di sini. Terus yang berikutnya apa? Yang 384. 384 paling kecil. Lihat ke bawah. Oh, 299 lebih kecil. 307 enggak lebih kecil. 312 enggak lebih kecil. 299 paling kecil. Pindahin ke atas. Berikutnya. Tadi sampai di 299, 307 paling kecil. Pindahin ke atas. Proses yang berikutnya. Tinggal 384 sama 312. 384 dibandingkan ke 312. 312 lebih kecil. Rumit kelihatannya prosesnya. Padahal ini ya memang kalau dibanding dengan algoritma yang lain, ini yang paling rumit, paling jelimet. Tapi ini yang paling sering kita lakuin. Kalau kita lagi sorting, pasti kita kan benar-benar lihat satu-satu. Ya kecuali kalau kita pakai Excel kan, wow tinggal langsung aja ke klik, 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 selesai. Tapi kalau kita pakai mata sendiri, di depan mata, maksudnya manual, rata-rata yang kita pakai adalah selection sort ini. Recursive algorithm. Oke, yang berikut. Ini yang kedua. Makanya apa? Ini sebenarnya ini langkahnya lebih mudah. Lebih singkat. Sebenarnya langkahnya ini lebih singkat. Tapi ini agak sedikit lebih kompleks logiknya. Kalau yang tadi logiknya gampang, kita udah tahu. Oh, yang ini paling kecil, lihat yang lain, dibandingin. Mana yang paling kecil lagi? Kalau ada, pindahin ke atas. Kalau ada, pindahin ke atas. Basically, rekursif. Kayak gitu kan. Kalau yang ini agak nggak biasa. That's why makanya dia lebih efisien. Divide and conquer algorithm. Tapi sebenarnya, dia masih gampang. Nggak kayak nanti bubble sort atau apa yang kita nggak akan pelajarin. Karena itu benar-benar amat sangat rumit. Oke. Ini angkanya masih angka yang tadi. Urutannya masih urutan yang tadi. Kita akan pakai sekarang merge sort. Caranya gimana? Divide and conquer. Ingat, divide and conquer. Dipecah belah. Pertama, 8 angka ini kita bagi 2. Jadi 4. Urutan masih sama. Nggak disentuh. Bagi 2. Jadi masing-masing bagian 4, 4. Yang satu bagian yang 4, masing-masing ini dibagi 2 lagi. 2, 2. Yang 2 dibagi 2 lagi. Ngapain sih Pak capek-capek kayak gini? Ingat tadi array. Komputer itu akan lebih cepat memproses sorting dalam bentuk array. Jadi memang itu udah apa ya? Ya itu udah kepribadiannya si komputer lah ya. Kenapa dia array? That's why makanya ada merge sort ini. Karena dipotong-potong dulu, dibagi 2 sampai akhirnya masing-masing jumlahnya 1. Tapi bagian tersendiri. Jadi kalau tadi kan satu bagian isinya 8. Ya kan? Di selection sort kayak gitu. Kalau di sini satu bagian isinya 8, dipotong 2 jadi isinya 4, dipotong 2 jadi isinya 2, dipotong 2 jadi isinya 1. Jadi ini ada 8 bagian yang isinya 1. Oke. Sampai di sini pelan-pelan. Kenapa? Karena ini bagi apa? Kalau kita orang awam akan lihat, ngapain sih capek-capek gitu kan dibagi. Karena memang si komputer itu kayak gitu mikirnya. That's why makanya ini kenapa lebih efisien dari segi komputer soalnya kan. Kalau kita ngapain sih pusing-pusing, udahlah pakai selection sort aja yang biasa, itu lebih gampang diingat, lebih ini. Tapi ternyata
Kalian tadi baru 8 variabel. Bayangin kalau misalnya kayak Excel ada 1 juta variabel, dia mau nge-sort pakai selection, mabok dia pasti. Oke. Ini udah dibagi jadi 8, masing-masing 1 bagian. Sekarang kita lihat. Jadi tadi kan ini udah 8 bagian masing-masing 1. Kita bandingkan bagian yang pertama dengan bagian kedua. Kayak tadi, bandingin. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? 239. Oke, pindahin ke kanan, 239. Berikutnya apa? 239 tadi dipindahin ke kanan, urutan lagi sama 307. Jadi tadi udah dipecah 8, digabungin lagi dua-dua lagi. Tapi yang udah di-sort. Kalau tadi kan dipecah nggak di-sort. Digabungin dua-dua tapi udah di-sort. Oke. 239 naik ke atas, 307 di bawah. Yang bawah di-sort juga. 214 sama 250. Begitu udah di-sort, digabung jadi satu. Ini 214 naik ke atas, 299 naik ke atas. Jadi tadinya 8 bagian, sekarang 4 bagian, isinya 22, tapi udah di-sort. Berikutnya, 2 bagian ini dibandingkan lagi. Jadi yang tadi nih kan, bagian pertama, bagian kedua, masing-masing isinya 2. 239, 307, 214, 250. 239 dibandingkan dengan 214. Siapa lebih kecil? Masukin kanan. Kemudian 239 dengan 250. Siapa lebih kecil? 239. Masukin kanan. 307 sama 250. Siapa lebih kecil? Masukin kanan. 307 masukin. Proses yang sama dilakukan dengan bagian yang kedua yang di bawah ini. Sampai ini udah sort ya. Jadi ini ada 2 bagian yang isinya 4 yang sudah tersort. Kemudian kayak tadi dibandingkan lagi. Ini bagian pertama bandingkan kedua. 214 sama 223. 214 lebih kecil, taruh kanan. Terus 233 tadi kan bandingkan ke sini nggak ada yang lebih kecil, 233 taruh kanan. Kemudian sisanya di sini siapa nih? Ada 3, ini ada 3. 239. Bandingkan ke sini ada yang lebih kecil, nggak ada, ini taruh kanan. Oke. Berikutnya 250, 299 nih. Ada yang lebih kecil? 250. Taruh kanan. 307 dengan 299. Siapa yang lebih kecil? 299. Taruh kanan. 307 dengan 312. Siapa lebih kecil? 307. Taruh kanan. Berikutnya tinggal 2 ini nggak perlu di-sort. Karena tadi udah di-sort kan. Waktu begitu dia digabung dia di 4 kan. Langsung aja taruh kanan dua-duanya. Merge sort. Oke. Kelihatannya rumit. Tapi ini namanya algoritma. Kalau kita mau ngejelasin harus super ekstra detail supaya nantinya kita bisa menerapkan. Makanya kenapa di awal saya kasih contohnya apa? Saya kasih contohnya jalan. Bahkan jalan itu kita sekarang udah nggak mikir, ya nggak? Yang kita pikir misalnya nih sekarang, waduh, lagi kuliah saya haus, langsung taruh, langsung pergi ngambil minum. Kita udah nggak mikirin jalannya, kita mikirin minum apa ya, di mana gelasnya ada di mana, tekonya di mana, ya kan? Jalannya bahkan kita udah nggak mikirin. Padahal jalan itu rumit. Yang tadi saya bilang, kalau pengen lihat rumitnya seberapa rumit, lihat bayi yang baru belajar jalan, lihat orang yang baru terapi jalan setelah koma misalnya sekian lama. Lihat seberapa susahnya. Atau kalau mau yang lebih enak, lihat di internet. Seberapa susahnya orang bikin robot yang bisa jalannya bagus. Setelah sekian lama, baru di 2000 berapa nih? 2010 mungkin, apa 2000 berapa, baru bisa. Padahal robot dari tahun 60-an udah ada. Baru bisa yang bikin jalannya biasa. Belum bagus loh ya, saya bilang kan. Belum kayak Peragawati di catwalk. Belum. Baru biasa doang. Oke. Merge sort. Dah. Udah jadi hasilnya. Sekarang kita lihat, kita bandingin. Kenapa? Kenapa kita harus bandingin? Karena tadi selection sort yang pertama kan, oh Pak, udah selection sort aja gampang. Kalian pikirin selection sort, langkah yang diambil itu panjang. Jadi kita tadi baru ngomongin cuman 8 angka. Bayangin kalau ada 1 juta angka, which is 1 juta itu bagi big data itu
nggak ada apa-apanya, bahkan bukan cuma debu, nggak ada apa-apanya. Karena yang namanya big data, inget kan data centernya Google kayak apa gedenya? Satu hard disk itu isinya, kalau saya nggak salah standarnya dia 2 tera. 2 tera satu hard disk, dan itu satu CPU-nya kan isinya bisa berapa puluh hard disk itu, dan satu rak isinya ada berapa belas dari CPU itu, dan satu lantai itu bisa ada ribuan dari rak CPU-nya, dan itu dia ada berapa lantai. Oke, jadi kalau udah ngomongin segitu gede, udah nggak bakalan bisa pakai selection sort. Makanya kenapa ini ada yang namanya complexity theory, supaya bisa dinilai algoritma ini seberapa efisien. Kalau efektif, benar, efektif semua. Tapi seberapa efisien itu dinilai dengan Big O rules. Kita akan lihat. Ini selection sort yang tadi saya bilang itu looping. Jadi ini nggak usah dimasukin ke hati. Kalau misalnya, waduh kaget langsung lihat programming. Enggak, ini saya cuma kasih lihat loopingnya aja. Tenang aja, ini kita nggak akan bahas detail. Kita di manajemen masa ngebahas beginian, ya kan? Intinya, ini cuma for dari variabel apa ke mana. Ini cuma loopingnya aja. Looping yang kita lakuin. Ingat di selection sort tadi, yang pertama, kita bandingin sama semua variabel kan. Siapa yang paling kecil? Udah ketemu paling kecil, taruh atas. Yang kedua, bandingin sama semua lagi. Itu yang namanya looping. Oke. Terus, si selection sort ini, itu dia kombinasinya, itu adalah n kuadrat. Jadi kalau ada 8 variabel, dia perlu 64 langkah. Bayangin, variabelnya ada 10 kali lipat, ada 80 variabel. Langkahnya jadi berapa? Jadi 6.400. Baru 10 kali lipat. Jadi tadi baru 8 variabel. 80 variabel pun nggak gede kan kalau kalian main-main di Excel. 80 tuh cuman ya cuman sampai bawah, cuman 1,5 halaman mungkin apa 2 halaman lah ya, tergantung resolusi monitor ya. Cuman segitu, itu udah 6.400 langkah. Makanya saya bilang selection sort itu sudah sama sekali nggak dipakai, tapi ini amat sangat penting supaya kita mengerti langkah-langkahnya. Oke, berikutnya, makanya kenapa tadi selection sort nggak bakal mungkin dipakai di Google yang datanya udah bukan mega, bukan giga, bukan tera, udah mainannya ratusan petabytes, yang kalau nggak salah sekarang udah bukan peta, udah naik lagi jadi zeta. Oke, kita nggak usah pikirin mega, giga, tera, peta, oke? Tapi pokoknya gede banget gitu Google ya. Kita lihat si merge sort. Merge sort kalau tadi n kuadrat kan, selection sort. Merge sort dia lebih efisien, dia n log. Oke, ini juga nggak usah dipikirin, ini cuma pengen nunjukin bahwa si merge sort itu jauh lebih efisien. Jadi dia langkah yang diperlukan kalau untuk 8 itu cuma 3 langkah tadi. Jadi cuman pertama potong jadi 8, potong jadi 4, potong jadi 2. Potong jadi 1 sekalian sort kan. Jadi dia cuma perlu 3 langkah. Kalau dikali 10, 80 cuman perlu 6,3 langkah. Kurang lebih ya, ini log 2 dari 80 itu nggak bulat ya, angkanya keriting, tapi kurang lebih 6,3. Jadi kebayang dong, 80 variabel, selection sort 6.400 langkah. Merge sort cuman, tanda kutip, cuman 6,3 langkah. Makanya memang algoritmanya rumit banget. Ya ini masih belum terlalu rumit, tapi kalau yang bubble sort, adaptive sort itu lebih rumit lagi. Langkahnya lebih singkat lagi. Tapi penjelasan algoritma jauh panjang banget. Tapi kita nggak bahas itu, tenang aja. Oke, tadi kita udah sempet menyinggung kan masalah optimisasi. Karena kan supaya optimal, kita harus lihat dong, pakai apa tadi? Big O rules. Oke, selection sort, ada merge sort. Dari dua ini, mana yang kita pakai? Yang lebih optimal yang mana? Merge sort kan? Karena dilihat efektif, sama, dua-duanya sama-sama efektif. Dua-duanya sama-sama bisa mengurutkan mencapai target. Tapi masalah efisien, siapa yang lebih cepat? Merge sort yang lebih cepat. Oke.
Sekarang kita lihat optimization langsung di penerapan di kehidupan nyata. Sekarang kita lihat analogi kehidupan nyatanya dulu supaya kita bisa dapat prinsipnya. Oke. Jadi gini, optimization model untuk cost and service level. Oke, ini ada grafik bla bla bla. Doesn't mean anything. Yang gampang gini, saya akan kasih contoh yang gampang ke kalian. Di bank itu ada CS dong, ya kan? Ada customer service. Ya, di hotel juga ada, di restoran juga ada. Kalau mau yang gampang, buat meningkatkan kepuasan konsumen, taruh aja customer service banyak-banyak, ya nggak? Biasa misalnya customer service CS cuman 2, taruh aja 50, ya nggak? Taruh banyak. Puas pasti nasabah tuh, ya kan? Taruh 50 biji, 50 orang. Wow, saat begitu nasabah datang langsung dikerumunin sama CS. Puas pasti, tapi biayanya tinggi banget, ya nggak? Ngegaji CS 50 orang, cuma di cabang kecil. Itu adalah grafik yang ini, cost of providing service. Jadi kalau kita mau ngegaji 1 CS, biayanya segini. 2, biayanya segini. Naik terus, korelasi positif. Ini adalah banyaknya CS yang kita hire. Oke. Yang kedua, ini cost of waiting time. Maksudnya gimana, Pak? Emang kalau nasabah nunggu ada biaya? Ada. Biayanya apa? Kalau dia marah, dia nggak terima, dia masukin koran. Sekarang koran udah nggak ada ya. Dia masukin mana? Media sosial. Jadi masalah. Banknya harus ngontek lawyer atau meluruskan lewat PR, lewat anything. Itu biaya. Ngontek lawyer biaya. Pakai PR biaya. Harus pakai manggil wartawan segala macam atau kemana. Biaya. Ada biaya dari waiting time-nya nasabah itu. Biayanya memang ini menurun sesuai dengan service levelnya, banyaknya. Ya, tadi kan ini akan nurun kalau misalnya tadi CS-nya banyak banget, pasti biayanya turun nih. Nasabah pasti akan puas semua. Jadi cost-nya hampir nggak ada. Logiknya gitu kan? Gampang kan? Dapat ya? Oke. Dari 2 grafik ini kalau digabung jadinya adalah yang hijau. Yang hijau ini. Oke? Dah. Sekarang kita akan lihat yang paling optimal di mana. Logikanya dong, yang paling optimal adalah yang total biayanya paling rendah. Di mana di kurva ini? Di sini. Kita tarik garis ke bawah. Itu adalah di optimal service level ini. Jadi intinya apa? Tadi saya kasih contoh yang paling gampang kan. Biar nasabah super puas, taruh 50 CS. Tapi mahal. Kalau pengen ngirit minta ampun, nggak usah pakai CS. Kepala cabang, merangkap satpam, merangkap OB, merangkap CS, rangkap semua. Jadi satu cabang isi cuma 1 orang. Irit banget, efisien, ya kan? Tapi cost of waiting time-nya nasabah tinggi banget. Nasabah nunggu bukan cuma 30 menit, mungkin nunggu 2 jam, 3 jam. Wow, pada berantem semua nasabah di lobi. Ya kan? Yaitu 2 kutub yang super ekstrim supaya kita bisa ngelihat. Jadi 2 kutub nih. Yang satu, nasabah happy banget. Yang satu nasabahnya perang, berantem, ya kan? Di tengah-tengah itu adalah yang optimalnya. Jadi, 50 CS kemahalan. Nggak pakai CS, terlalu bahaya. Tengah-tengah lah, berapa? Bisa 10, mungkin 5, mungkin 3, tapi intinya kita lihat di sini kan. Optimalnya dia di mana nih? Berapa CS? Karena tergantung besarnya cabang loh ya. Plus bukan cuma besar cabang, bisa jadi cabangnya besar banget kayak di Pondok Indah, tapi karena nasabahnya super eksklusif, jadi itu nggak apa, fisik cabang besar, tapi nasabah yang datang mungkin 2, 3, 1, tapi 1, 2 nasabah ini yang super kaya gitu. Tapi kan kalau dia dari volume itu kecil kan. Beda kalau misalnya ada cabang di mana misalnya Gunung Sari atau di PIK Pantai Indah Kapuk. Itu ramenya minta ampun. Itu beda lagi kan penanganan. Tapi intinya ada optimization modelnya. Jadi di sini tadi kita kalau lihat si total cost-nya ini kita cari yang paling rendah. Tapi
Tadi kan kita udah lihat, misalnya ambil contoh cabang tertentu yang normal, jangan kayak Pondok Indah gitu ya, yang normal. Oh, dia perlu 5 CS misalnya. Perlu 5 CS supaya optimal. Oke, 5 CS. Akan ada kasus, akan ada keadaan di mana dia tidak mengindahkan aturan ini. Kapan? Peak season. Lebaran, Natal, tahun baru. Misalnya, mau deket puasa, anything ya. Yang tiba-tiba peak season, tiba-tiba nasabah banyak yang memang sudah terdata. Emang sudah berulang siklus. Jadi biasanya 5. Wah, cabang ini bela-belain akan ngambil dari tempat lain atau mungkin ngambil pegawai temporer yang tadi CS-nya 5 jadi 7, jadi 10. Memang nggak optimal, tapi karena memang dia udah memprediksi nasabah akan banyak. Jadi ini yang namanya trade off. Jadi dia pasti tahu bahwa itu nggak optimal. Jadi di sini dia mungkin harusnya dia ngambil di sini, tapi dia tahu nih cost-nya sini naik. Jadi kalau tadi di sini contohnya tadi CS-nya 5, dia ngambil tambahan 2, dia bikin 7. Karena apa? Dia tahu itu nanti ini ada masalah karena nasabah nggak biasa. Nasabah biasa datang 10 orang, karena lagi peak season, nasabah itu rata-rata 20, 30 orang. Jadi perlu tambahan. Itu ada yang namanya trade off. Peak season. Atau mau yang gampang lagi, biasa di cabang itu kadang-kadang direktur suka datang. Ngerti dong? Direktur suka datang. Yang tadi CS5 pasti dia ngambil tambahan. Make sure everything is okay. Karena kalau enggak, ada sedikit aja masalah, oh bisa habis itu pimpinan cabang. Jadi tadi CS-nya 5, kalau perlu dibikin 7, 10 kalau perlu. Supaya kelihatan bahwa nggak ada nasabah yang nunggu. Hari itu doang. Ya itu ada kasus khusus ya. Ya sama kan kayak tadi peak season kan nggak selamanya kan. Peak season mungkin cuma seminggu, cuma 3 hari, cuma berapa hari. Ada trade off di situ. Oke? Itu tadi cuman kita lihat dari nggak apa kelihatannya nggak langsung berhubungan sama algoritma. Sekarang kita lihat yang berhubungan dengan algoritma itu gimana. Kayak tadi kan, selection sama merge sort. Selection short, langkahnya panjang. Kalau langkahnya panjang berarti waktunya lama, ya nggak? Waktunya lama. 6.400 langkah cuman buat 80 variabel. Dia pasti perlu waktu. Dia pasti perlu storage atau perlu memori atau dua-duanya. Oke? Jadi di sini algoritmnya itu kita lihat dari sisi apanya? Akurasi sama kecepatan. Kalau tadi sama-sama akurat kan, tapi kecepatannya itu ada yang lebih lambat. Ada jenis algoritma lain itu yang dia mengorbankan akurasi untuk kecepatan. Karena memang dia nggak perlu akurat banget. Contohnya apa? Sentiment analysis. Apaan itu Pak? Nanti kita pelajarin, tenang aja di kuliah berikutnya. Ya. Tapi text analysis, sentiment analysis yang paling gampang. Kalian nggak sadar sering ngalamin. Contohnya apa? Lagi ke restoran, lagi ke hotel, atau lagi kemana? Bagaimana pelayanan di hotel kami misalnya, atau di restoran kami? Tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas, amat sangat puas. Itu semua kan nggak ada kuantifisirnya kan. Jadi kalau orang di hotel tadi atau di internet ngelihat Twitter, politikus, presiden, dia nggak peduli orang ngomong apa, yang dia lihat cuma 2 outcome, positif atau negatif. That's it. Dia mengorbankan akurasi, dia perlunya speed karena dia nggak penting. Dia cuma perlu algoritma dari komputer untuk menerjemahkan kata-kata itu apa, positif atau negatif. Dia nggak perlu, karena kan orang sering lebay gitu kan, ngeposting, waduh aku suka banget bla 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 bla. Oke, itu positif, selesai ya kan, daripada diproses panjang-panjang. Atau misalnya, waduh basi ini bla bla bla, wah kurang ajar apa, oh negatif, selesai ya kan. Jadi dia cuma perlu tahu apa, positif atau negatif, that's it.
Jadi akurasi yang dikorbankan itu bukan berarti jelek. Bisa jadi karena emang nggak penting gitu loh. Politikus tuh kan nggak perlu ngetahuin orang itu ngomong apa aja kan. Nggak perlu sampai diketahuin sampai sedetail mungkin. Makanya politikusnya bisa ketawa kan, kalau enggak. Wah, dia dikata-katain semua, kalau dimasukin dia baca terus tiap hari, jantungan pasti, ya kan? Semua itu dia nggak peduli, yang dia perlu cuman positif atau negatif. Positif, oke, terus, ya kan? Jadi, di sini ada algoritma yang dia turunkan akurasinya untuk speed. Jadi, kalau di yang normal, kalau tadi kita ngomongin politikus, kalau di perusahaan yang normal, pasti akan dilihat trade off-nya, mana yang paling optimal. Sama kayak tadi, yang optimal. Jadi kalau ini ada yang akurat banget ya, ini contohnya di atas akurat banget, tapi akurasinya tinggi tapi speednya itu sangat lambat. Jadi ke sini ini dilihat sebagai tweets per second. Jadi kalau satu itu rendah banget. Jadi kebalikan dari logika biasa kan, biasanya kalau ke kanan makin besar ya. Soalnya kalau ini akurasi ke atas makin besar. Tapi kalau ini dilihatnya speednya itu adalah tweets per second. Jadi kalau cuma satu tweets per detik itu berarti lambat kan. Kalau 5 tweet cepet kan. Jadi ini dilihat kalau akurasinya tinggi, kira-kira 80-90% itu lambat banget, cuma satu tweet per second hitungannya. Tapi kalau kita mau akurasinya mau speednya yang tinggi, itu akurasinya turun. Oke. Jadi dilihat di sini mau trade off-nya di mana. Kalau kita mau di tengah, berarti yang di sini. Yang dia akurasinya lumayan, speednya juga lumayan. Oke. Itu logiknya. Untuk masalah si optimization ini. Oke. Nah, tadi bagian yang terberat itu udah selesai. Selection sort sama merge sort tadi. Kenapa? Karena gini. Seminggu yang lalu itu, semingguan, saya mikir gimana caranya saya ngajarin algoritma ke anak manajemen. Karena kalau cuma ngajarin algoritma, waduh itu enak banget, itu gampang banget. Saya pakai persamaan, saya pakai apa itu, fungsi-fungsi apa segala macam logaritmik. Jadi selesai. Tapi ntar kita malah nggak ngerti, kalian malah bingung. Apaan? Karena apa? Basicnya beda kan. Basicnya orang IT, basicnya orang matematis itu beda sama yang di manajemen. Makanya tadi kenapa dari sekian types of algorithm yang saya jelaskan cuma 2. Supaya kita bisa ngambil prinsipnya aja. Gitu. Karena kalau kita tadi udah ngomongin yang lain, selain dari divide and conquer sama recursive, kita kalau ngomongin yang dynamic programming, wah itu udah rumit banget. Mungkin kalau dynamic itu matematisnya nggak rumit, tapi itu udah masuk ke programnya. Jadi udah perintahnya apa aja, dia nanti ngemanggilnya ke yang mana, dia juga nested, dia looping kemana. Oke, intinya saya kemarin tuh sampai saya harus manggil istri saya. Oke, kita akan coba, karena dia orang manajemen juga ya, maksudnya bukan orang IT, bukan orang matematis. Saya coba kasih ke dia ini, ngerti apa enggak? Oke, ngerti. Ya udah, saya bisa jalan. Jadi makanya kenapa ini slide ini, kalau biasa kalau kalian perhatiin slide saya itu rata-rata 40 slide untuk berapa nih? 100 menit. Oke, kurang lebih, nggak nyampe 100 lah. Anggaplah 90-80 menit. Tapi ini ada 89 slide. Makanya tadi saya juga sempat takut, waktunya cukup apa enggak nih? Tapi ternyata cukup, karena memang slide yang banyak itu kita jalanannya cepat, karena kita cuma lihat dari pergerakannya aja. Oke, ini yang terakhir, Big Data Reduction Methods. Ini juga saya nggak akan bahas ini panjang lebar, karena ini juga sangat-sangat teknis, tapi saya akan bahas ini dengan bahasa sehari-hari. Reduction method. Jadi big data tadi apa? Data yang super besar. Data yang segitu besar, bayangin Google tadi ya, nggak akan ada komputer yang bisa memproses data yang segitu besar dalam satu waktu. Makanya ada apa ini? Reduction methods. Jadi ada data yang direduksi. Ingat tadi kalau kita pas zamannya transformation, ya kan? Datanya dihapus, dihilangin, ditambah, whatever itu. Kalau ini kita fokus kepada data yang dihilangkan, direduksi. Nggak cuma dihilangin, ada banyak caranya. Tapi network
teori itu, ingat tadi yang saya bilang apa? Graph database. Itu ternyata bisa mereduksi, mempercepat. Jadi size secara megabyte itu nggak banyak perbedaan antara graph database sama database biasa. Tapi yang terpenting, yang amat sangat penting, kecepatan prosesnya itu bedanya jauh banget. Jadi karena apa? Karena kalau data biasa, kita ngelihat, ingat kalau kalian masih ingat waktu itu yang pas kita belajar Power BI, dua table kita harus hubungkan, ya kan? Pakai apa? Pakai one to many relationship. Relationship itu ada banyak, ada one to many, many to many. Oke, kita nggak akan bahas, tapi intinya itu parameter itu cuman ada di lokal, nggak dibawa. Jadi misalnya itu saya ambil data dari internet, begitu nanti datanya udah saya otak-atik, saya mau pindahin ke tempat lain, relationship-nya itu hilang. Jadi kita harus mulai lagi dari awal. Kalau ini enggak, relationship dianggap sebagai data. Jadi itu sangat mempercepat. Kita tadi cuma ngomongin 2 table loh. Kita nggak ngomongin 10, 100, 1000 table. Which is 1000 table itu pun biasa. Itu bukan mainnya big data. Waktu saya di MIS, di bank yang bahkan nasabahnya tanda kutip nggak sebanyak Mandiri, BRI. Saya di bank asing, di ABN AMRO. Mungkin bahkan kalian nggak pernah dengar kan. Nasabahnya dikit. Itu aja table buat core bankingnya itu ada 8.000. Bukan 8.000 data ya, ada 8.000 tabel. Satu tabel itu ada yang isinya berapa ribu data, ada yang berapa ratus, ada yang berapa puluh. Oke, 8.000 tabel. Jadi kenapa network theory ini termasuk di big data reduction methods? Karena dia intinya di speed, bukan di size. Yang kedua, compression. Kita udah sering banget dengar compression. Di mana nih compression? JPEG, zip. JPEG itu compression. Kalau kalian pengen tahu file yang aslinya, kalau misalnya kalian ada yang fotografer atau mungkin temennya fotografer, pas kalian pakai kamera DSLR, ngambilnya jangan JPEG, ngambilnya raw, mentah, nggak dikompres. Gede banget filenya. Begitu di JPEG dikompres jadi kecil banget. Sama aja kayak kita sekarang nih. Emang menurut kalian kita sekarang ini lewat Zoom, Jitsi, Zoom, Google Meet, itu semua data video ini dikompres. Kalau nggak habis ini bandwidth, ini dikompres ini semua. Sampai kita bisa gerakannya lumayan bagus ini ya. At least ini 20 lah ya, mungkin 15 atau 20 frame per second. Ya nggak kayak video, karena kan kelihatan nih kan gerakannya masih kurang bagus. Tapi intinya ini karena kompresan. Karena kalau nggak dikompres, mabok ini bandwidthnya kita. Kita berapa orang di sini kan, semuanya login dalam satu saat yang bersamaan. 26 orang. Compression itu juga penting. Jadi teknik compression itu apa? Yang paling gampang. Ini saya kasih yang sangat-sangat disimplified ya. Misalnya, ini ada, ini anggaplah ini data nih ya. Teks ini adalah data. Teks. Big data reduction method bla bla bla. Ini adalah data yang kita mau kompres. Kompresan yang paling simple, yang paling gampang dan paling sederhana itu semua hurufnya dikumpulin, disort. Jadi nantinya datanya itu bukan berbentuk kayak gini, bukan big data, enggak. B ada berapa biji? B hitung. Kalau cuma satu, B1. D ada berapa? D misalnya ada 5, D5. I ada berapa? Jadi nanti isinya adalah urutan. B berapa, ini berapa, ini berapa. Itu adalah kompresi yang paling gampang. Kalau cuma satu halaman, ya mungkin nggak terlalu kelihatan bedanya, capek-capekin doang. Tapi kalau ada 100 halaman, 1000 halaman, itu beda banget. Itu kompresi yang sangat-sangat sederhana. Itu. Data deduplication, ini gampang. Deduplication gimana sih? Kalian pasti sering ngalamin di HP atau di laptop. Wah, ini ada gambar yang sama nih. Ya udah, ada gambar yang sama, duplikasi berapa? 3. Ya udah, hapus 2. Ada duplikasi yang sama, ada berapa? 2. Ya udah, hapus 1. Itulah data deduplication. Gampang kan? Oke. Preprocessing. Apa itu? Preprocessing. Mau yang gampang? Data transformation yang tadi kita omongin di awal kuliah. Itu adalah preprocessing. Jadi
Awalnya sebelum di otak-atik itu kita proses dulu datanya. Ada yang dikurangin, ada yang difilter gitu. Itu pre-processing. Dimension reduction. Nah, ini yang agak-agak mengawang-awang. Jadi gini, kalau kalian ingat high dimensional data, jadi data yang kolom ke sampingnya lebih besar daripada ke bawahnya, observasinya ke bawahnya mungkin cuma 5, tapi ke sampingnya ada 20, ada 100, ada berapa. Itu yang direduksi, yang dihilangkan, dipotong. Jadi dimensi ke sampingnya dibuat kecil. Jadi data yang high dimensional dibuat menjadi tidak high dimensional. Jadi kalau saya bisa ngasih contoh yang gampang supaya langsung kelihatan. Balik lagi, fingerprint. Waktu fingerprint kalian direkam, itu yang sekarang gini, ini fingerprint ini ada di tangan saya. Tangan saya ini image-nya kayak apa? Ada warna merahnya, ada orange-nya ya kan? Tapi begitu dia direkam di fingerprint, yang ada cuma hitam putih, ya nggak? Itu dimension reduction. Jadi dia nggak peduli warna, dia nggak peduli misalnya kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit apa, dia nggak peduli. Yang dia lihat cuman konturnya dalam bentuk hitam putih, ya kan? Itu dimension reduction yang paling gampang. Yang terakhir, data mining and machine learning. Nah, ini si data mining machine learning ini menggabungkan teknik yang tadi sebelumnya yang ada 5 ini digabungkan, bukan digabungin dipakai dalam satu saat, enggak. Dia akan melihat kapan perlu pakai network theory, kapan perlu pakai compression, kapan perlu pakai data deduplication, kapan perlu pakai preprocessing. Mungkin dalam satu saat bisa perlu 2, bisa perlu 1, bisa perlu 3, mungkin abis itu perlunya apa? Itulah data mining dan machine learningnya. Dia memanage 5-5-nya itu tadi. Oke? Simple kan bahasanya. Ya. Sekarang kita akan lihat dari review mingguan ini. Kan tadi ingat kan? Ada teman kalian yang sudah bilang, oke, itu dari ada acquire, preparation, analyze, report sama act dari si tugas kelompok ini. Tapi di sini tadi sesuai janji saya di awal, saya akan kasih gambaran seperti apa sih yang boleh dan tidak boleh. Sebenarnya bukan nggak boleh, semua itu boleh, cuman masalah nilai jadinya kan. Mistakes-nya apa? Karena apa? Nanti ini akan sangat berguna buat kalian waktu kerja. Karena waktu kerja kalian pasti akan berhubungan sama apa? Excel, sama grafik, sama apa. Terserah kalian mau kerja di mana. Sooner or later pasti kalian akan ketemu yang namanya Excel. Oke, jadi akan sangat membantu kalau saya kasih tips ini. Ini yang pertama, kita lihat dulu. Prolognya dulu ya. Data is just a numbers. Sebenarnya bukan cuma angka ya. Bisa karakter. Data is just numbers. Human have to tell the story. Jadi sebenarnya harusnya kalau mau akurat, data is just characters. Cuman kalau dibilang karakter tadi kira kepribadian lagi. Makanya kenapa dia tetap data is just numbers. Human have to tell the story. Oke. Jadi di sini, ini kalau kalian lihat, ini adalah grafik ya, grafik default di Excel. Kalau Excel kalian bikin apa, blek, dapatnya grafik defaultnya ini. Tapi jangan pakai ini. Karena apa? Pertama, ada ininya, apa namanya, grid lines. Kita nggak perlu grid lines, itu bikin rumit. Apalagi kita akan lihat di sini. Ini yang bagus, ini yang benar. Kalau ini jangan, ini yang benar. Pertama itu apa? Pertama lihat, judul dari yang sumbu Y itu taruh kiri atas. Judul untuk yang sumbu X taruh kiri bawah. Pokoknya semuanya mojok. Mojok ke kiri bawah dan kiri atas. Itu yang pertama untuk judul. Dan hurufnya nggak usah gede-gede untuk judul. Yang kedua, judul dari grafik itu taruh ke kiri. Karena apa? Ini psikologis. Jadi nanti kalau kalian udah kerja, kalian pasti bikin grafik buat siapa? Buat atasan, buat bos yang nggak punya waktu, dia
nggak sempet ngelihat apa. Makanya kenapa orang-orang itu kalau yang staf baru itu mikir kenapa sih bos itu marah terus, karena itu dia udah pusing dikasih grafik yang secara psikologis nggak enak. Jadi kasih grafik yang secara psikologis enak, jadi secara logik orang itu pasti pertama akan ngelihat dari kiri atas baru ke bawah. Oke, makanya kenapa judul taruh kiri atas langsung judul grafik. Habis itu judul dari sumbu Y. Terus baru dia ngeliat ke bawah ke grafiknya, baru dia ngeliat ke judul sumbu X. Kurang lebih stepnya, prosedurnya seperti itu. Waktu orang pertama kali ngeliat informasi, any kind of information, termasuk data ini. Kalau misalnya dari data, tadi kan kita taruh di kiri atas, ini taruh di kiri, ini taruh di kiri bawah. Kalau kita mau nambahin sesuatu, jangan taruhnya di bawah, langsung tempel di titiknya supaya lebih gampang. Jadi orang itu nggak gini-gini ngeliatnya, nggak ngeliat gini-gini, capek gitu. Makanya tadi saya bilang, ini kok bos marah-marah terus, karena dia udah capek seharian. Tahu dong kalau misalnya kalian pernah gitu ya ikut rapat kegiatan apa, capek itu leher, udah capek ntar suruh gini-gini, waduh tambah pemarah dia. Jadi kenapa ini dibuat simple, langsung taruh di sini. Makanya kenapa kata-katanya pun jangan panjang-panjang, kita jangan bikin novel di sini, kita pendek aja. Yang penting udah langsung menggambarkan, oke, Amazon itu included di portofolio 2 di tahun 2018 dengan top holdingnya berapa? 30% dari overall portfolio. Udah, itu aja. Yang penting singkat, padat. Ya. Berikutnya kita nanti kita akan membahas apa ini? Social network. Social network itu apa? Jadi kalau tadi kalian ingat gak sempat saya singgung masalah apa? Sentiment analysis, text analysis. Kita nanti akan membahas sedikit. Tapi nanti pertemuan yang berikutnya baru kita membahas benar-benar detail untuk social analysis, sentiment analysis itu. Jadi sesudah si social network. Kalau di social network kita akan bahas yang paling banyak itu apa? Ingat, graph database. Jadi dari si social network yang paling kita kenal siapa sih? Pertama, Facebook kan. Facebook itu pertama kali waktu muncul ngapain? Dia bilang, dia kasih postulat, dia kasih apa namanya? Teori. Dia kasih teori, semua manusia di dunia ini bisa dihubungkan dengan maksimal 7 pertemanan, 7 level. Saya ingat banget dulu pertama kali Facebook itu menarik banget. Jadi dulu orang belum tahu Facebook. Dia kasih postulat itu, dia kasih premis itu. Kita nggak percaya dong. Sekarang bayangin ya, saya orang Indonesia bukan siapa-siapa, dibilang oleh Facebook, kamu cuma 7 level pertemanan sampai ke presiden Amerika. Emang iya? Buktiin deh. Dulu waktu awal-awal di Facebook itu ada toolsnya. Nggak percaya? Lihat. Dikasih lihat misalnya, saya, Yudi, temenan dengan siapa? Dengan si Joni misalnya. Temennya Joni siapa? Si Ano. Sampai maksimal sampai ke 7. Ketemu itu dengan presiden Amerika. Saat itu misalnya waktu itu siapa sih? Barack Obama. Ya mungkin sekarang Joe Biden. Jadi itulah tadi saya bilang ya, previewnya nih. Kenapa si konsep social network ini menarik? Oke, seperti biasa. Ada pertanyaan atau enggak? Masalah materi kuliah ataupun masalah tugas. Kalau misalnya belum kepikiran sekarang, bisa lewat fitur diskusi atau bisa langsung lewat WhatsApp atau lewat email. Oke. Sebentar. Ini saya akan kasih seperti biasa quiz di akhir kuliah ya. Nanti kuisnya dikerjakan karena sekalian merupakan absen. Kalau memang udah nggak ada, belum ada pertanyaan, oke, saya akan sudahi ini kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti begitu kalau misalnya udah saya log off, si link dari kuisnya saya taruh di diskusi supaya kalau ada yang belum sempat nyatet bisa tetap ngerjain. Oke.
Bentar ya. Kok nggak bisa ini saya posting di e-kampus? Ternyata udah ke logout. Oke. Pertemuan ke sini berapa sih algoritma? Iya, saya taruh di sini. Oke. Ya, itu link untuk kuisnya ada di chat sama ada di e-kampus. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kuisnya tolong dikerjakan. Oke, ini saya log off ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.